warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Baik. Alhamdulillah, kabarnya baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Mbak Beladina sebagai ketua kelas bisa memimpin doanya. Baiklah teman-teman dan Ibu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih Mbak Beladina sudah memimpin doanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau absen dulu ya. Nah, nanti ketika Ibu menyebutkan namanya, kalian bisa menjawab hadir, Bu. Seperti itu ya. Yang pertama, Mbak Anggun Setianingrum. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya, Mbak Beladina Afnan. Hadir, Bu. Hadir. Selanjutnya, Mbak Diana Yufitriani. Hadir, Bu. Hadir. Yang selanjutnya, Mbak Rizky Amalia. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah. Jadi kelas 11 MIPA 3 hadir semua ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, ada yang sudah membaca materi yang Ibu share tadi malam? Sudah, Bu. Nah, materinya tentang apa? Tentang sistem pernafasan manusia. Nah, benar. Tentang sistem pernafasan pada manusia. Ibu share screen ya untuk materinya. Nah, kita akan mempelajari bab 7 mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, ini bisa dibaca quotesnya ya untuk penyemangat kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, ada yang tahu tidak apa itu sistem pernafasan? Siapa yang tahu apa itu sistem pernafasan? Setahu saya, Bu, sistem pernafasan itu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, Bu. Nah, ya benar. Jadi sistem pernafasan merupakan sistem di mana yang berfungsi untuk menghirup udara dan juga menghembuskannya. Apa yang dihirup? Nah, yang dihirup itu adalah oksigen dan apa yang dihembuskan itu adalah karbon dioksida. Nah, kalau ini ada yang tahu gambar apa ini? Gambar organ pernafasan, Ibu. Ada paru-paru. Ya, benar. Jadi ini merupakan gambar dari organ pernafasan. Nah, di sini ada paru-paru. Nah, sebenarnya selain paru-paru itu ada banyak sekali organ pernafasan yang lain. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada sistem pernafasan pada manusia pagi hari ini. Itu yang pertama mengenai fungsi dari sistem pernafasan. Yang kedua, kita akan mempelajari saluran dan organ pernafasan pada manusia. Nah, materi yang ketiga ada mekanisme pernafasan. Nah, setelah itu kita akan melihat video mengenai tugas yang akan kita kumpulkan minggu depan. Dan juga yang kelima adalah kuis post-test. Nah, di mana ini nanti akan menguji kalian, apakah kalian sudah tahu belum apa yang dijelaskan, atau apakah kalian mendengarkan tidak apa yang Bu Guru jelaskan. Seperti itu. Materi yang pertama, fungsi sistem pernafasan. Nah, sebenarnya fungsi dari sistem pernafasan ini ada banyak, di mana kan setiap organ juga memiliki fungsinya masing-masing, seperti itu. Tapi untuk fungsi dari sistem pernafasan secara keseluruhan, Ibu di sini menaruh 3 saja. Nah, selain 3 ini ada banyak sebenarnya. Nanti kalian bisa
mempelajarinya sendiri, mencarinya sendiri di buku, di internet, seperti itu. Nah, materi yang selanjutnya itu mengenai saluran dan organ pernafasan. Nah, tadi kita sudah melihat kan di awal gambar dari saluran atau sistem pernafasan. Nah, di sini yang organ dari sistem pernafasan itu ada rongga hidung. Nah, jadi nanti udara itu akan dihirup oleh rongga hidung. Nah, selanjutnya akan masuk ke laring. Nah, kalian tahu atau tidak bedanya laring dengan faring? Ada yang tahu bedanya faring dan laring? Belum ya. Jadi, faring itu dia itu merupakan organ atau saluran dari sistem pencernaan. Nah, sedangkan laring ini merupakan saluran dari sistem pernafasan. Jadi jangan kebalik ya antara faring dan laring. Seperti itu. Jadi nanti dari rongga hidung dia akan masuk ke laring. Setelah itu ada trakea. Nah, trakea atau tenggorokan, batang tenggorokan. Selanjutnya akan masuk ke bronkus. Nah, bronkus itu merupakan cabang dari batang tenggorokan yang bercabang menjadi dua karena dia akan bercabang ke paru-paru. Paru-paru itu ada dua, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, percabangan bronkus ini nanti akan bercabang lagi ke bronkiolus. Nah, ini bronkiolus itu cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, setelah itu ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu ada alveolus. Nah, gelembung-gelembung udara. Selain itu juga ada diafragma. Nah, materi selanjutnya itu mengenai mekanisme pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan itu dibagi menjadi dua. Ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, dari masing-masing mekanisme pernafasan dada dan perut, yaitu ada mekanisme inspirasi dan respirasi. Ada yang tahu apa itu mekanisme inspirasi? Inspirasi itu mekanisme masuknya oksigen ke dalam paru-paru. Nah, ya benar. Jadi inspirasi itu merupakan mekanisme di mana oksigen akan masuk ke paru-paru, sedangkan respirasi. Kalau begitu lawannya ya Bu ya, menghembuskan udara keluar dari paru-paru. Ya, benar. Jadi respirasi itu kebalikan dari inspirasi. Seperti itu. Nah, pada pernapasan dada itu adalah pernapasan yang dilakukan oleh otot interkostal atau antar tulang rusuk. Nah, ini ada inspirasi dan respirasi. Nah, inspirasi itu memerlukan kontraksi otot, sedangkan respirasi itu tidak memerlukan kontraksi otot. Jadi, ketika pernafasan dada itu biasanya otot antar tulang rusuk ketika inspirasi dia akan berkontraksi, nah sedangkan ketika dia respirasi akan berelaksasi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pernafasan perut. Nah, pernafasan perut itu adalah pernafasan yang dilakukan oleh otot diafragma. Nah, dia juga ada inspirasi dan respirasinya. Nah, ketika inspirasi, maka otot diafragmanya akan berkontraksi. Nah, sedangkan ketika respirasi, otot diafragmanya akan berelaksasi. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini mekanisme dari pernafasan dada. Ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ya, coba silahkan. Saya baca yang inhale ya, Bu. Ya, boleh. Pertama, kontraksi otot antar tulang rusuk atau intrakoastal. Lalu tulang rusuk terangkat, kemudian rongga dada membesar. Selanjutnya paru-paru kita mengembang. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru rendah. Terakhir udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, ya. Jadi, mekanisme pernafasan dada ketika
inhale itu pertama kontraksi otot antar tulang rusuk. Nah, setelah itu tulang rusuknya kan berkontraksi, dia akan terangkat. Nah, ketika terangkat itu akan rongga dada membesar. Setelah itu paru-paru mengembang. Nah, ketika paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru itu rendah. Nah, makanya udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu. Nah, jadi mekanisme pernafasan dada exhale itu pertama kita ada relaksasi otot antar tulang rusuk. Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, ketika inspirasi atau inhale itu adalah adanya kontraksi otot. Nah, sedangkan ketika exhale itu adalah relaksasi otot antar tulang rusuk. Selanjutnya, ketika otot relaksasi, maka tulang rusuk akan kembali ke posisi semula. Seperti itu. Ketika tulang rusuk kembali ke posisi semula, maka rongga dada akan mengecil. Nah, rongga dada yang mengecil ini akan bersamaan dengan paru-paru yang mengecil. Nah, ketika paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru tinggi, sehingga karbon dioksida akan keluar dari paru-paru. Seperti itu. Jadi, yang diingat-ingat adalah ketika respirasi pernafasan dada itu kontraksi antar tulang rusuk. Nah, sedangkan respirasi itu ketika relaksasi otot antar tulang rusuk. Seperti itu ya. Nah, selain itu juga ada tekanan udara dalam paru-paru rendah ketika dia inspirasi sehingga mengakibatkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru, sedangkan saat respirasi tekanan udara dalam paru-paru itu tinggi sehingga karbon dioksida keluar dari paru-paru. Selanjutnya ini ada salah ketik. Nah, ini adalah mekanisme pernafasan perut. Nah, kalau pernafasan perut itu yang kerja apanya? Nah, pernafasan perut itu yang kerja diafragmanya. Nah, ketika dia udara masuk atau mekanisme inspirasi, diafragmanya akan berkontraksi. Seperti itu. Ketika udara keluar atau terjadi fase respirasi, diafragmanya akan berelaksasi atau kembali ke atas. Nah, kita akan menonton video ini merupakan disimak baik-baiknya. Video ini merupakan nanti sebagai tugas kalian. Tugas yang akan dikumpulkan minggu depan. Adapun dalam video ini, yang pertama, tutorial pembuatan alat peraga. Adapun alat-alat yang perlu dipersiapkan, yaitu botol air mineral 1,5 liter, 3 sedotan plastik, 3 buah balon, lem tembak, isolasi plastik, karet gelang, dan gunting. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita siapkan 1 botol mineral bekas, kita potong menjadi 2 bagian. Oke. Ya, kita rapikan. Kemudian setelah kita bagi menjadi 2, tutup pada botol, kita lubangi sebesar ukuran sedotan plastik. Jadi kita lubangi bisa pakai solder maupun pakai paku sehingga terbentuk lingkaran sebesar sedotan ini. Hingga jadi seperti ini.
setelah kita lubang, sekarang kita akan membuat cabang paru-paru dengan menggunakan sedotan. Langkah yang pertama, kita bagi dua sedotan. Seperti ini. Lalu kita gunting dengan arah miring dua-duanya. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Panjangnya kita samakan. Setelah itu, setelah jadi, pada sisi panjangnya kita potong seperti huruf V dengan posisi seperti ini. Nah, setelah itu kita rangkai seperti ini dan kita lem agar terpasang dan jangan sampai ada yang berlubang. Kurang lebih jadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan balon ke setiap sudut. Oh ya, sebelumnya kita harus pastikan dulu kalau lem ini tidak ada yang berlubang, sehingga udara nanti yang masuk tidak bocor. Jadi kita pastikan dengan cara meniupnya. Kalau angin sudah keluar dari dua ujung, berarti kalian sudah merangkainya dengan benar. Oke, yang pertama kita coba masukkan seperti ini, lalu kita ikat pakai karet gelang. Oke. Oke, setelah keduanya diikat seperti ini, kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita lubangi tutupnya tadi. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kita lem agar tidak ada udara yang lewat melalui lubang pada tutup. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage projects, sales. Oke, kita tunggu beberapa saat. Lalu kita persiapkan satu balon lagi untuk menjadi bagian bawah dari botol ini. Caranya yaitu kita pastikan balon ini secara proporsional. Setelah itu kita potong pada bagian ujung, jadi bukan pada bagian yang berlubang, tapi yang di ujung bawah. Kita potong sedikit seperti ini.
Setelah kita potong, pada ujung yang berlubang kita tali semacam seperti ini. Setelah itu kita masukkan pada bagian bawah botol. Agar lebih mempermudah, kita coba warna lain. Oke. Oke, setelah kita gunting, kita masukkan di bagian bawah seperti ini. Setelah itu, biar lebih kuat, kita dekatkan. Oke, setelah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Jadi dari video tadi kalian akan membuat suatu model paru-paru. Nah, tugasnya itu kalian membuat model paru-paru seperti video yang telah dilihat. Nah, itu akan kalian presentasikan di pertemuan selanjutnya. Nah, setiap siswa wajib ya untuk mendemonstrasikan mekanisme pernafasan pada manusia dengan model paru-paru tadi. Tadi ada pernafasan dada, itu menggunakan botol itu juga. Terus ada pernafasan perut. Nah, seperti itu. Kuis. Nah, kita akan kuis. Sarang. Nanti yang bisa jawab langsung penjat ini dulu ya, penjat apa namanya, raise hand dulu. Nah, itu. Jadi yang mau jawab harus raise hand dulu. Nanti Ibu akan sebut namanya, kalian bisa menjawab. Nah, ini kalian bisa baca. Ini ada 3 round. Nah, di mana ada yang mudah, medium, dan sulit. Nah, setiap kuisnya hanya ada satu jawaban yang benar. Nah, ketika pengucapannya salah, itu tidak akan diterima. Seperti itu. Selanjutnya, tidak boleh menerima bantuan dari luar. Seperti itu. Terus, kita ini ada kategorinya, itu ada pertanyaan yes or no, true and false, terus ada multiple choice, terus ada fill in the blanks, ada picture question. Nah, masuk ke kuis pertama. Nah, itu ada ronde 1. Nih, pertanyaan yes or no. Pernafasan merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Yes or no? Yuk, siapa yang bisa? Ya, bangun. Silahkan jawab. Jawabannya yes or no? Yes. Ya, jawabannya benar. Jadi pernafasan itu benar merupakan proses menghirup udara berupa oksigen dan menghembuskan udara berupa karbon dioksida.
Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan true or false. Itu paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Siapa yang bisa jawab? Oh. Siapa yang mau jawab? Ayo. Wah, ya, siapa yang mau jawab? Paru-paru merupakan tempat terjadinya. Ya, Mbak Diana Ayu Fitriani, silahkan jawab. True. Ya, jawabannya apa ya? Teng, ya, benar. Jadi, jawabannya itu true. Nah, paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, tepatnya itu di alveolus. Pertanyaan selanjutnya. True and false lagi. Kerongkongan merupakan salah satu saluran pernafasan. True atau false ya? Siapa yang tahu? Ya, Mbak Bella Dina. False, Bu. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, benar. Jadi, kerongkongan itu bukan merupakan saluran pernafasan, tapi saluran pencernaan. Nah, kalau tenggorokan, nah itu merupakan saluran pernafasan. Jadi, jangan kebalik antara tenggorokan dan kerongkongan ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kita masuk ke ronde kedua. Nah, multiple choice. Organ pernafasan yang berfungsi melembabkan dan menghangatkan udara yaitu apa ya? Deng-deng. Siapa yang tahu? Ya, Mbak Rizky Amalia. Hidung, Bu. B. Ya, kita lihat jawabannya. Apakah benar? Ya, ternyata benar. Nah, hidung itu, di dalam hidung ada udara kering, itu akan dilembabkan. Nah, dilembabannya itu melalui penguapan cairan sekresi serosa dan mukosa. Sedangkan penghangatan udara dapat terjadi karena adanya radiasi panas dan pembuluh darah. Seperti itu. Selanjutnya, fill in the blanks. Pada mekanisme pernafasan dada berikut ini, otot interkostal eksternal berkontraksi, terus tulang rusuk terangkat, rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, maka udara tidak apa ya? Maka udara akan ya, Mbak Bella Dina. Udara akan masuk, Bu. Ya, benar. Kita lihat jawabannya. Nah, jadi udara dari luar akan masuk ke paru-paru. Ini merupakan mekanisme inspirasi pernafasan dada. Selanjutnya, wah, kita sudah masuk ke ronde ketiga. Nah, jadi gambar di samping dapat kita ketahui bahwa gambar tersebut merupakan mekanisme pernafasan. Siapa yang tahu mekanisme pernafasan? Nih, di
sini ada gambarnya nih. Kalau diafragma itu merupakan mekanisme pernafasan apa? Ya, Mbak Rizky Amalia. Pernafasan perut, Ibu. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, ternyata benar. Jadi, gambar di samping merupakan mekanisme pernafasan perut. Karena apa? Nih, di sini ada kata kuncinya. Otot diafragma yang berkontraksi dan berelaksasi. Selanjutnya, yeay, sudah selesai ternyata kuisnya. Dan pemenangnya siapa ya yang jawab paling banyak tadi? Yang ingat tidak siapa yang jawab paling banyak? Nah, jadi pemenangnya di sini ada 2 orang yang jawabnya sering banget. Itu ada Mbak Rizky Amalia dan Mbak Beladina Afnan. Jadi mereka mendengarkan dengan baik-baik apa yang telah Ibu sampaikan. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita flashback dulu. Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Yang satu, tadi kita sudah mempelajari apa? Mempelajari apa? Organ pernafasan. Ya, benar. Selanjutnya kita mempelajari selain organ pernafasan. Mekanisme pernafasan. Ya, mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, di pernafasan dada tadi, otot apa yang bekerja? Pernafasan dada, otot apa yang bekerja? Otot antar tulang rusuk. Ya. Jadi, ketika pernafasan dada, otot yang bekerja atau berelaksasi merupakan otot interkostal atau otot antar tulang rusuk. Nah, sedangkan kalau pernafasan perut, apa? Pernafasan perut yang bekerja adalah Otot diafragma, Bu. ya, benar. Jadi otot diafragma yang bekerja. Seperti itu ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa japri atau bisa chat di grup agar semuanya tahu apa yang ditanyakan. Mungkin saja temannya juga ingin bertanya, tapi malu. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Yang memimpin doa Mbak Beladina, ayo pimpin doa lagi teman-temannya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ingin nanti ditanyakan, bisa chat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Bu.